yang paling membekas dari ibadah puasa itu adalah menahan perut dan juga daripada syahwat, menahan daripada makanan-makanan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, maka itu daripada pengertian daripada makna daripada ibadah puasa. Maka ini makanya juga dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau menyebutkan bahwasanya salah satu daripada sunnah, artinya sunnah dalam ibadah puasa itu adalah menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, menahan diri daripada perkataan-perkataan alillahu wal ghafar, dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok. Maka kalau misalnya orang sudah mengerjakan itu, meninggalkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat di bulan puasa, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Artinya mendapatkan dua keutamaan. Satu, dia mendapatkan pahala wajib. Wajib karena apa? Karena meninggalkan dari segala larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Allah melarang, kita diwajibkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, Allah tidak mendapatkan pahala sunnah, karena salah satu daripada yang disebutkan tadi bahwasanya dalam ibadah puasa merupakan perkara sunnah adalah meninggalkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dapat dua pahala dalam ibadah puasa. Yang mana apalagi di Ramadan ini, bapak, ibu-ibu, kita dapat pahala sunnah itu seakan-akan jadi pahala wajib. Begitupun juga pahala wajib berkali-kali lipat di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Maka kalau misalnya kita sudah memahami daripada makna dari saum ini, makna daripada siyam ini, maka insya Allah kalau kita menjalankan dengan betul, kita meriyadhah diri kita dengan betul, insya Allah buatnya di malam takbiran nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Lantas apa pengertian haqqa tuqatih? Disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Nasihatul Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Beliau menyebutkan, ada kata para ulama menjelaskan ayat ini dengan ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Ini disebut juga daripada kalau dari ilmu tafsir disebut juga dengan tafsir ayat bil ayat. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Disebutkan bahwasanya kenapa? Fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun lil muradil awla. Jadi disebutkan bahwa daripada ayat ini fattaqullaha mastata'tum itu merupakan penjelas daripada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi sebenarnya takwa diperjelas adalah orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa dengan semampunya dia. Lantas semampunya itu seperti apa? Maka ada seorang syekh ditanya oleh seorang pemuda. Anak muda ini datang kepada syekh. Ya syekh, fattaqullaha mastata'tum sebenarnya apa maksudnya? Wahai syekh, fattaqullaha mastata'tum bagaimana di pengertiannya? Apa yang betul? Dia kata syekh ini nggak langsung jawab. Syekh ini mengajak ini pemuda, diajak pemuda ke lapangan. Begitu diajak pemuda ke lapangan, syekh ini lari-lari untuk di lapangan, muterin lapangan tuh sama syekh itu. Syekh itu muterin lapangan, dilihatin namanya, ngapain ini syekh, kata dia muda itu mati. Ngapain sih kalau saya nanya fattaqullaha mastata'tum kok lari? Nah, syekh ini lari terus, gak berhenti sampai akhirnya di mana syekh ini kecapean, kelelahan, jatuh pingsan. Begitu jatuh pingsan, dia dibawa sama si pemuda ini diistirahatkan di tempat yang teduh. Begitu diistirahatkan, bangun syekh ini, ditanya lagi, wahai syekh, ini maksudnya apa? Saya nanya fattaqullaha mastata'tum, pengertiannya apa? Tafsirnya apa fattaqullaha mastata'tum? Maka kata syekh tersebut menyebutkan bahwasanya itulah pengertiannya. Tadi saya lari itu merupakan pengertian daripada fattaqullaha mastata'tum. Artinya selama kita masih berpijak di muka bumi, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, maka usahakan semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah selama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak sampai di situ menjelaskan. Artinya dari fattaqullaha mastata'tum Allah juga menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah juga menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan bagi kita yang tidak terima. Allah juga yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah juga ingin menginginkan keringanan bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala juga mengerti bahwasanya kita ini lemah. Artinya
ada dalam beberapa kondisi yang memang tidak mengharuskan kita harus benar-benar ibadah puasa dari kayak gini. Oh udah paksain aja deh ibadah puasa. Apa salah satunya di safar, misal dari ibadah dari kita lagi puasa, kemudian melaksanakan safar. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa minal birri fis siyam." Gak ada kebaikan daripada puasa yang fis safar. Laisa minal birri fis siyam fis safar. Gak ada kebaikan daripada ibadah puasa yang dilakukan dalam safar. Kenapa Nabi SAW bilang seperti itu? Itu bukan berarti Nabi SAW bilang tanpa ada sebab. Ada asbab nurutnya dalam hadis tersebut. Disebutkan, bahwasannya Nabi sebelumnya itu ada kisahnya, ada seorang pemuda ini tiba-tiba jatuh. Dia tiba-tiba ada orang, kumpulan orang ngelilingin, ada orang rame-rame kumpul di luar. Kemudian Nabi SAW nyamperin. Ini maksudnya ini lagi ngapain? Ini kenapa pemuda ini kata Nabi. Maka dilihat daripada situ, bahwasannya orang ini dia tidak mengambil rukhsah, dia berpuasa tapi dia memaksakan dirinya untuk. Maka ada di dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa memang kalau misalnya kita dalam keadaan tertentu, kalau misalnya tidak kuat maka ambil rukhsah daripada yang Allah berikan. Jadi tidak selamanya bahwasanya kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang-orang yang taat sehingga kita nggak mengindahkan rukhsah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.